Baik, kita ke Mas Ciko. Mas Ciko, Ibu Mega ini kan menyebut akan dipanggil oleh KPK, menduga akan dipanggil oleh KPK. Sebetulnya apa maknanya? Apakah memang sudah ada informasi dari pihak tertentu yang akan memanggil Ibu Mega dalam kasus ini? Enggak lah, tadi kan Ibu Mega itu menyampaikan bahwa ini saya ngomong kayak begini, ntar saya dipanggil lagi sama KPK, kan gitu maksudnya. Tapi kan itu lebih ke arah yang sifatnya sarkasme. Yang pertama, nggak mungkin ada alasan yang valid untuk memanggil seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, karena memang tidak ada keterlibatan beliau dalam kasus korupsi apapun. Itu satu. Yang kedua, saya rasa terkait dengan kalau kita bicara soal Harun Masiku, misalnya soal proses PAW dan kejadian-kejadian yang dianggap menjadi pelanggaran hukum setelah itu juga tidak ada urusannya dengan Ibu Megawati. Jadi penyampaian beliau itu kan cuma sebagai lanjutan dari pembicaraan bahwa setelah dia bicara keras, jangan-jangan nanti saya dipanggil. Karena ini kan termasuk dari apa yang menjadi rangkuman pemikiran-pemikiran kami di PD Perjuangan yang memang terus terang agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bung Kurnia tadi, bahwa kita tetap merasa bahwa ada politis, hal-hal yang sifatnya politis terkait dengan ini. Dan saya juga kalau boleh mengulang apa yang disampaikan Bung Kurnia, kan Bung Kurnia mengatakan bahwa harus dipisahkan hal yang sifatnya politis dan hukum. Tetapi di satu sisi lain Bung Kurnia tadi menyampaikan kenapa Harun Masiku tidak bisa ditangkap bertahun-tahun, artinya ada campur tangan orang yang berada di kekuasaan atau orang yang kuat dalam tanda kutip, karena artinya orang politik. Jadi ini sebenarnya antara KPK ini nggak bisa nangkep karena inkompeten, karena memang bodoh dan tidak bisa menangkap seorang buronan, atau ada campur tangan politik. Nah ini tadi kan ini disampaikan ada nggak boleh dijadiin satu gitu ya. Artinya kalau nggak boleh dijadiin satu ada orang politik ya memang nggak mampu aja kan gitu. Itu pilihannya. Nah yang kembali lagi jadi saya sampaikan bahwa kita ini nggak boleh menutup mata bahwa politik ini mencampuri hukum. Kita sudah melihat kok ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, ya kan? Ada putusan MK, ada putusan MA yang membolehkan. Baik, sebelum kita menuju ke sana ini ada satu yang menarik. Ya. Mas Ciko, sebelum ke sana Mas Ciko ada satu statement yang cukup menarik dari Mas Ciko sampaikan sebelumnya. Bahwa negeri kita Mas Ciko terkait dengan hukum memang ada masalah dan bisa dicampur tangan oleh kekuasaan. Mas Ciko, tadi saya ingin mengutip apa yang Mas Ciko sampaikan di segmen awal tadi ketika kita berbincang bahwa KPK didirikan di zamannya Bu Megawati, dan dalam pidatonya ataupun dalam pernyataannya Bu Mega mengatakan bahwa KPK itu berdiri di zaman saya dan saya tahulah borok-boroknya seperti apa dalam tanda kutip. Memang apa yang diketahui oleh Ibu Mega mengenai pernyataannya tersebut yang terlemparkan, dia tahu borok-boroknya kayak apa? Apa aja Mas Ciko? Sepertinya apa yang disampaikan Bu Mega yang diketahui oleh masyarakat juga pada umumnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bung Kurnia bahwa memang beliau setuju ya dari beberapa pernyataan Bu Mega. Ada satu hal yang beliau setuju bahwa ada kasus-kasus korupsi bahkan yang di pending atau istilahnya tunggakan ya yang belum terbayar gitu, yang kasus-kasus yang semestinya sudah bisa diselesaikan tetapi ditunda-tunda dengan alasan tertentu. Nah ini kan bagian dari borok-borok itu. Kalau yang lain-lain kita apa yang dibicarakan kan kita juga tahu banyak juga fungsionaris di KPK yang beberapa waktu lalu personel-personel KPK juga yang dihukum ya terkait dengan kasus di penjara misalnya. Saya lupa ya persisnya kasusnya apa gitu. Jadi banyak juga kasus-kasus petugas KPK juga menerima suap dan lain-lain. Ini kan kita lihat, kita bukan hal yang tidak kasat mata dan tidak kita rasakan. Jadi ini sama aja, KPK sebagai super body juga intinya masih diisi oleh manusia-manusia, dan Ibu Mega jelas mengatakan di salah satu kalimat beliau ketika kemarin di hari Jumat di sekolah partai. Saya rasa ini yang kita para wartawan tidak ada di tempat ya pada segmen kedua ketika Pak Todung Mulya Lubis bicara bahwa permasalahannya mungkin bukan di aturan-aturan hukum, tapi manusia-manusia yang berada di kekuasaan. Dan baik, kita menuju ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, kita melihat bahwa hari ini KPK sudah memeriksa Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. Apakah ada kemungkinan menurut ICW KPK juga akan memanggil Ibu Megawati? Iya, kalau saya rasa KPK untuk dalam penanganan perkara ini sudah berjalan on the track.
memanggil pihak-pihak yang dianggap relevan dan punya pengetahuan soal kasus Harun Masiku. Selama ini juga beberapa waktu sebelumnya Pak Hasto beberapa kali memenuhi panggilan sebagai saksi di KPK. Jadi bagi kami, orang-orang yang akan dipanggil ke depan masih sama dengan figur-figur yang sebelumnya pernah menjadi saksi di KPK. Kami belum melihat secara langsung relevansi keterkaitan orang lain selain dari Pak Hasto di jabatan struktural di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di luar itu, tadi sempat terputus saat break diskusi ini, saya ingin menjelaskan satu hal terkait dengan proses penyitaan yang dianggap bermasalah. Mari kita berandai-andai, bagaimana jika kondisinya Pak Hasto atau seseorang dipanggil sebagai saksi di hadapan penyidik, kemudian penyidik menanyakan di mana handphone saudara. Kemudian orang itu mengatakan saya tidak punya handphone atau saya tidak memegang handphone tersebut. Kemudian penyidik mendatangi orang-orang yang datang bersama yang bersangkutan ke KPK dan ternyata ditemukan handphonenya di sana. Lalu penyidik menyita barang itu karena menganggap ada bukti atau ada relevansi penyitaan tersebut dengan membuka terang peristiwa pidana. Apakah itu merupakan kesalahan? Saya rasa di semua jajaran aparat penegak hukum, Polsek, Polres, Polda, Kejaksaan, dan KPK melakukan hal yang sama terkait dengan penyitaan. Mestinya, karena Bu Mega mengatakan di zaman Bu Mega membentuk KPK, apalagi revisi Undang-Undang KPK juga getol peran PDIP di sana, mestinya PDIP memahami bahwa penyitaan itu hal yang lumrah. Penyitaan itu diatur di dalam Undang-Undang KPK dan tidak ada yang mesti diperdebatkan, kecuali ada hal-hal yang melanggar hukum ya silahkan saja dilaporkan ke Dewas. Namun kami ingin tegaskan, jangan sampai proses hukum di luar proses hukum KPK terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran kode etik, sidang pra-peradilan, laporan Komnas HAM mengganggu proses hukum yang ada di KPK. Kami mendorong, bahkan sebelum pergantian komisioner yang baru pada bulan Desember, kami berharap kasus Harun Masiku bisa terbongkar lebar, terang benderang. Harun Masiku ditangkap dan pihak lain yang diduga mensponsori atau yang melindungi Harun Masiku dapat diseret ke proses hukum. Demikian. Baik, sekarang kita ingin mendengar suara dari Mas Ciko. Itu apa yang disampaikan oleh ICW, berharap Harun Masiku bisa ditangkap, kasus ini bisa terang benderang. Dan satu lagi, kalau memang seandainya PDIP komplain mengenai penyitaan handphone, menurut Mas Kurnia tadi itu fine-fine aja kok. Ada kok aturan hukumnya jelas, boleh kok menyita barang. Mas Ciko. Tapi prosedur caranya kita jelas-jelas kita lihat salah, bahwa AKBP Rosa ya, dia turun ke bawah langsung menggunakan masker dan lalu memanggil Kusnadi, lalu mengelabui dia bahwa dia dipanggil ke atas dan ketika oleh Pak Hasto, jika dipanggil ke atas langsung diperiksa dan diambil paksa. Saya rasa itu salah yang salah. Ada prosedur-prosedur yang salah. Kalau memang cara itu yang dianggap betul dalam peraturan hukum di Indonesia, saya rasa kita masih terlalu terbelakang untuk berbicara soal hukum. Jadi kita harus main agak jauh lah. Kalau kita bicara soal hukum kan kita nggak bisa juga benchmarknya harus di Indonesia terus gitu ya. Kita harus benchmark terkait dengan juga membenchmarknya dengan hak asasi manusia. Jadi kalau saya melihat dengan cara-cara begitu, tiba-tiba AKBP Rosa hari itu mungkin dia tidak ke bawah, dia pergi ke rumah Kusnadi misalnya untuk mengambil handphonenya. Apakah itu kembali menjadi benar? Kan nggak ada bedanya sebenarnya. Ya kan, tapi kan nggak bisa begitu. Jadi prosedur itu juga tidak boleh disalahi sehingga nanti prosesnya bisa berubah total, dianggap juga tidak sah. Dan ini terjadi di negara-negara yang lebih maju. Memang ada permasalahan mungkin dengan aturan-aturan kita yang ke depannya harus diubah. Karena nggak bisa kita memaksa orang untuk mengaku, seorang saksi tidak boleh didampingi oleh pengacara. Itu hal-hal sebenarnya yang juga sudah cukup melanggar. Karena ketika seseorang menjadi saksi misalnya, dia bisa sewaktu-waktu pada detik itu juga menjadi tersangka. Nah ini ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki secara umum, secara khusus di bidang hukum di Indonesia. Saya sepakat sebenarnya sama Bung Kurnia kalau selalu dikatakan bahwa ini tidak melanggar ya. Mungkin itu bisa debatable karena memang ada aturan-aturan. Tapi kalau kita bicara apa betul ada surat perintahnya, apa betul nanti jangan-jangan surat perintahnya tanggalnya diubah, ya kan? Ketika ditanya baru ini kan tidak menunjukkan surat perintah sebelum menikah. Baik, Mas Ciko. Ini juga prosedur kalau yang saya pahami soal hukum ya. Tidak bisa semena-mena begitu aja. Tiba-tiba orang dikelabui
seakan-akan dipanggil oleh bosnya ke atas, dan orang ini bukan saksi, bukan juga tersangka, ya kan? Dia dipanggil, dibilang untuk ke atas, untuk menemui bosnya, sampai di atas tidak sampai diketemukan dengan bosnya, langsung digeledah dan dibuka tasnya, dan yang disita, mohon maaf, salah satu buku itu adalah buku milik PDI Perjuangan. Ada juga kartu ATM milik Kusnadi yang bukan saksi, bukan tersangka, bukan siapa-siapa di dalam kasus ini. Nah, ini yang saya rasa harus ada dijelaskan kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus bisa melawan kalau itu bisa terjadi pada dirinya suatu waktu, karena ini bukan rezim Orde Baru, bukan juga rezim police state seperti yang terjadi di zaman Hitler, Nazi, zaman tahun 1930-an. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya. Sedikit saja Mas Kurnia boleh menanggapi, silakan. Iya, dari tadi kan fokusnya adalah soal penyidik datang ke bawah menggunakan masker, yang saya rasa tidak relevan itu didebatkan. Yang harus disampaikan adalah ketika Kusnadi naik ke atas. Ini belajar hukum. Sebentar Mas Ciko, kita gantian Mas Ciko. Kita gantian Mas Ciko. Saya berikan kesempatan kepada Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Ciko, nanti kami berikan kesempatan Mas Ciko. Membatalkan kasus itu secara keseluruhan. Anda digeledah rumahnya tanpa surat perintah, syarat surat geledah. Kasus apapun, sebesar apapun itu bisa dibatalkan demi hukum. Ini kita harus bisa berpikir lebih maju untuk memajukan hukum di Indonesia. Terlalu maju, Mas Ciko, ini nggak usah sampai jauh-jauh ke sana. Nganalisisnya pakai KUHAP sama Undang-Undang KPK udah selesai. Nggak perlu sampai perbandingan luar negeri. Yang ingin saya tanyakan adalah yang diberikan Kusnadi kepada penyidik selain buku, apakah ada nggak ada yang diberikan? Diambil. Nggak ada yang diberikan oleh Kusnadi. Diambil paksa. Tadi KPK sudah mengatakan dia mengambil paksa. Dia mengakui kok. Penyitaan itu diatur, Mas Ciko, di dalam Undang-Undang KPK. Maka dari itu tadi saya sampaikan. Bisa sembarangan. Kalau saya ada di situ karena saya mendampingi Pak Hasto, tiba-tiba badan saya digeledah, itu boleh, enak aja. Nggak bisa, saya tuntut sampai ke ujung-ujung. Makanya tadi saya berikan analogi, seandainya penyidik menanyakan, Pak Hasto mana handphonenya? Kemudian Pak Hasto mengatakan tidak ada, apakah tidak boleh penyidik mencari handphone Pak Hasto? Kan itu pertanyaannya, Mas Ciko. Jangan melebar ke isu-isu lain. Enggak, dia nggak bilang tidak ada di bawah, ada di staff saya. Nah, ketika disampaikan ada di bawah, salah atau tidak penyidik meminta handphone tersebut? Salah dong, ketika di atas dia digeledah dan yang disita bukan sekedar handphone kok. Mas Ciko, Mas Kurnia, kita sudahi. Mas Ciko, komitmen PDIP, singkat saja, komitmen PDIP untuk mendukung KPK dalam menemukan Harun Masiku seperti apa? Kita tidak menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari Harun Masiku, tidak pernah dan tidak akan. Nah, masalahnya apakah mampu atau tidak. Tapi kan tadi katanya Pak Kurnia ada penghalang-halangan dari pihak yang berkuasa, siapapun itu ya, ada orang kuat. Tetapi di lain sisi beliau mengatakan nggak boleh dijadiin satu antara politik dan hukum. Ya kan? Artinya apa? Artinya either memang yang benar bahwa baik. Dari itu ketika ingin dibongkar. Terima kasih abang-abang semua. Kita tahu bahwa diskusi ini sangat menarik sekali. Kita lihat bagaimana kelanjutannya sendiri ke depannya. Terima kasih Mas Kurnia, terima kasih Mas Ciko. Selamat petang semuanya.